Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap hari aku update untuk pesan semesta. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, karena dari pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate buat kamu, mungkin cocok sebagian atau bahkan enggak sama sekali. So jika enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagramku, atau bisa langsung ke nomor WhatsApp, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke, kita awali dengan pesan dari malaikat penjagamu. Pesannya adalah vulnerability and freedom, kerentanan dan kebebasan. Para malaikat bersamamu sekarang untuk meningkatkan kepercayaan dirimu, karena mereka dapat melihat betapa beratnya beberapa pengalaman yang telah kamu alami. Mereka ingin kamu tahu bahwa kerentanan memberimu kesempatan untuk menemukan kekuatan yang akan memberimu kebebasan. Untuk bergerak menuju kebebasan itu, pemandu malaikatmu mendorongmu untuk meluangkan waktu hari ini untuk terhubung dengan bagian-bagian dirimu yang kamu cintai dan kagumi. Ketahuilah bahwa kepekaanmu bukanlah kutukan, tetapi anugerah. Kamu adalah jiwa yang terhubung secara emosional, dan meskipun gelombang emosi baru-baru ini mungkin telah membanjirimu, emosi tersebut merupakan pengingat yang hebat tentang seberapa besar kamu peduli untuk hidup dengan jujur dan dengan cara yang positif. Jadi luangkan waktu sekarang untuk menghargai sifat dan keunikan yang menjadikan kamu pribadi yang unik. Itu akan memungkinkan dunia untuk menghargainya juga. Tidak selalu mudah untuk menempatkan dirimu di luar sana, tetapi kamu didorong untuk melakukannya sekarang. Singkirkan penghalang perisai yang telah kamu pasang, karena tembok-tembok inilah menghalangi dunia untuk melihat cahayamu. Malaikat pembimbingmu atau malaikat penjagamu atau pemandu malaikatmu mengingatkanmu bahwa kamu tidak perlu melindungi diri sendiri, karena Tuhan dapat melakukannya untukmu. Setiap kali kamu merasa rentan, merasa lemah, merasa rapuh atau tidak aman, kebiasaan dan pola lama akan muncul. Tetapi panggillah cahaya Tuhan dan serahkan kebutuhanmu untuk melindungi diri sendiri. Ketika kamu memberi izin kepada malaikat untuk datang dan membantumu, mereka akan melakukannya. Mereka akan membimbingmu menuju kebebasan, kegembiraan, dan kebaikan tertinggimu. Oke, nah kita lanjut dengan pesan bijak atau wisdom. Pesan bijak atau wisdom. Nah, wow, freedom. Kenapa bisa kebetulan ya? Vulnerability and freedom, dan ini pesannya freedom ya. Tapi ketahuilah apa yang datang ya, apapun itu nggak ada yang kebetulan, pasti ada tujuan dan maksudnya. I possess the power and the free will to create
my own happiness. Saya memiliki kekuatan dan keinginan bebas untuk menciptakan kebahagiaan saya sendiri. Ya, jadi di dalam kerapuhanmu, malaikat memandumu, memberikan motivasi, memberikan support bahwa dirimu itu bercahaya. Jangan halangi cahayamu bersinar sampai kamu menuju atau mendapatkan kebebasanmu. Dan ketika kamu mendapatkan kebebasanmu, kamu mempunyai kekuatan dan keinginan untuk bisa menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Oke, jadi kalau kita pengen bahagia, kita tidak harus menunggu orang lain membahagiakan atau meminta, apalagi menuntut, karena tidak selalu sesuai dengan harapan yang ujung-ujungnya kita akan kecewa, nggak jadi bahagia gitu ya. Tapi kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri, ya kita akan selalu bahagia, karena kan apapun ya keinginan kita gitu, kayak apa kata kita gitu loh. Oke, lanjut, aku mau kasih hari ini pesan numerologi ya, atau pesan angka. So kita lihat hari ini ada pesan dari angka berapa. Ada pesan dari angka 72. Ascended Master Lady Kuan Yin. Ada pesan dari leluhur suci Kuan Yin yang dilambangkan dengan angka 72. Angka 72 adalah penyembuhan emosional. Kamu telah menarik kartu guru yang tertinggi, Lady Kuan Yin, penguasa cinta tanpa syarat. Beliau dikenal sebagai Dewi Kasih Sayang dan Bodhisattva Belas Kasih. Kuan Yin adalah penyembuh hebat dan bekerja untuk menyembuhkan tubuh emosional. Ia percaya bahwa emosilah yang menyembuhkan banyak penyakit kita. Lady Kuan Yin hadir bersamamu untuk membantu menjernihkan masalah emosional serta kemarahan yang mungkin sedang kamu alami. Guru Kuan Yin dikenal sebagai dia yang mendengar doa. Berdoalah kepadanya atau panggillah dia untuk meminta bantuan dan juga saat kamu membutuhkan perlindungan. Kuan Yin memiliki hubungan khusus dengan anak-anak dan elemennya adalah air. Warna Kuan Yin adalah magenta tua dan merah muda lembut. Ya, seperti warna di kartu ini ya. Namanya dapat dieja dengan beberapa cara. Kuan Yin, Kuan Yin, Kuan Yin. Dia juga memiliki beberapa nama, Kuan Am, Yin Guanin, Huayin Kuan, Kanon, Kamin, dan Kuan Non. Menyebut nama Kuan Yin yang terkasih sudah cukup baginya untuk mendengarkan doamu. Nah, ini saran aja, tergantung dengan kepercayaan masing-masing ya. Tapi aku selalu yakin leluhur suci ada mendampingi kita untuk tujuan yang baik, supaya kita terhindar dari kerugian atau bahaya. Next. Apa pesan Romance Angel untuk percintaanmu hari ini? Ya, pesannya adalah flirt. Extend your light-hearted energy to others. Salurkan atau bagikan energi riangmu, energi kegembiraanmu kepada orang lain. Jadi kamu dan pasanganmu atau siapapun yang lagi deket, jangan membuat drama hari ini. Pesannya Romance Angel ya. Hindari perdebatan, hindari pertengkaran, hindari segala macam drama-drama, sikap-sikap
cemburu, posesif, negatif thinking mengontrol. Jadi lebih ke kasih energi kegembiraan ya, energi kebahagiaan kepada pasanganmu atau yang lagi deket sama kamu. Ajak guyon-guyon aja, nggak usah bahas masalah atau yang udah berlalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Intinya goda, rayu, ajak bercanda gitu. Dan sebaliknya juga sama, ada seseorang yang merayu kamu, pasanganmu juga lagi pengen tuh yang ringan-ringan aja, nggak usah bahas yang berat-berat gitu loh. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana dengan energi hari ini? Bagaimana dengan energi hari ini? Oke, Six of Wands, victory, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, berhasil melewati masalah, berhasil melewati halangan atau hambatan, berhasil melewati masa-masa sulit, mencapai target. Nah, inilah salah satu energimu hari ini, kebahagiaan. Oke. The Hermit. Kembali fokus ke diri sendiri. Menarik diri bukan berarti mengghosting seseorang, sengaja berdrama dengan menghilang, tidak, tapi maksudnya fokus. Jadi kalau hari ini misalkan kamu punya target, aku harus nyelesain pekerjaan ini, hari ini nih harus kelar nih. Ya fokus dulu ke situ sampai kelar, sampai selesai. Kamu baru misalkan bersosialisasi, baru scroll sosmed, mungkin kamu baru bisa keluar rumah buat nongki, atau misalkan kamu baru bisa merespon gitu ya chat-chat yang masuk ya. Intinya kembali fokus ke fokus ke diri sendiri dengan apa yang menjadi targetmu hari ini gitu. Atau bisa juga mengurangi alat-alat elektronik ya, misal mengurangi untuk penggunaan handphone, ngedengerin musik atau nonton TV atau main game gitu ya, karena ingin fokus ke diri sendiri ya. Misal dengan kamu bermeditasi atau kamu pergi ke suatu tempat untuk refreshing ya, melakukan perenungan. Jadi pergi ke suatu tempat bukan untuk party ya, tapi lebih ke menenangkan diri, melakukan perenungan. Bisa juga kamu terlibat dalam aktivitas spiritual ya, mungkin kamu bermeditasi atau kamu fokus belajar tentang spiritual, bisa dari guru, bisa dari buku, atau ikut kelas ya, atau bisa juga hari ini kamu terhubung dengan pekerja spiritual ya, mungkin seperti aku, tarot reader, healer sebagai penyembuh, atau guru, kamu ingin mencari pencerahan atau minta nasihat. Oke. Dan The Hermit ini energi zodiak Virgo. So kamu mungkin berzodiak Virgo atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Virgo. Nah, kita lanjut lagi. Wow, The Lovers. Ini adalah energi zodiak Gemini. Jadi mungkin kamu berzodiak Gemini atau kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Gemini. Dimana ini adalah koneksi soulmate. Kalau dalam percintaan, relationship ya, tentu saja kamu hari ini terkoneksi dengan soulmate kamu, pasanganmu, seseorang yang kamu cintai dan mencintaimu. Bisa ini dengan pertemuan, bisa juga dengan komunikasi. Tapi intinya dalam pertemuan atau komunikasi itu romantis, tidak ada drama atau konflik. Nah, makanya sinkron dengan pesan dari Romance Angel, berikan keriangan kepada pasanganmu. Nah, ini juga bisa tentang bahwa
kamu disupport gitu ya oleh orang-orang tersayang ya, seperti pasangan, soulmate kamu, keluarga, bestie-bestie kamu gitu. Nah, dalam hal pekerjaan, apa yang kamu tawarkan mungkin kepada klien atau customer ternyata mendapatkan apa namanya, atensi yang bagus gitu ya, atensi yang positif, banyak yang suka, banyak yang tertarik gitu, bahkan bisa juga terjadi transaksi. Oke. Ya, Five of Pentacles. Nah, ini sinkron dengan pesan angel vulnerability and freedom, dimana beberapa dari kalian ya, entah kenapa apa yang kalian alami itu, kalian tuh kayak ngerasa kesepian, kayak ngerasa sendiri ya, mungkin nggak semua ya, beberapa, dan kayak ada merasa kehilangan, merasa diri ini rapuh. Nah, makanya di sini angel memberikan pesan, aku ada bersamamu untuk menguatkan dirimu dan menuju kebebasanmu, supaya kamu punya kekuatan untuk membahagiakan dirimu sendiri, sehingga kamu nggak kesepian lagi, kamu nggak ngerasa sendiri, kamu nggak merasa sedih lagi gitu. Nah, beberapa ada yang hari ini pengeluaranmu sangat besar. Mungkin mau persiapan lebaran ya, pengeluaranmu sangat besar. Terus juga hati-hati nyimpen duit, perhiasan, dompet, tas, pokoknya barang berharga ya. Hati-hati, takutnya hilang, ketelisut atau diambil orang gitu. Jadi barangmu jangan sampai atau uangmu hilang sia-sia. Terus kemudian kalau kamu mau minjemin duit juga pikirkan lagi ya, pikir 2 kali lagi, apalagi kalau jumlahnya besar, kok kayak ada kemungkinan malah nggak dibalikin gitu kan. Kita boleh membantu orang tapi sesuaikan juga dengan kemampuan kita, kecuali memang kamu ada kondisi berlebih yang ibaratnya tuh mau nggak dibalikin juga kamu nggak peduli gitu, anggap aja sedekah gitu. Tapi kalau pun kamu sendiri pas-pasan ya, kamu juga pikirkan itu, khawatirnya kalau nggak kembali malah jadi apa namanya, masalah baru gitu kan. Terus ini juga sebagai gambaran energi karma ya, tapi kamu kita nggak perlu takut. Karma itu bukan sesuatu yang buruk, karma itu pelajaran hidup gitu. Jadi supaya kedepannya kita tahu, oh kalau kita berbuat A ternyata kita pun mendapatkan ini ya, bukan balasan ya. Kalau aku tuh lebih ke mendapatkan pelajaran yang sama. Jadi kalau kalau misalkan kamu bisa menerima pelajaran itu, jadi nggak dikasih lagi pelajaran yang sama gitu. Makanya kenapa selalu di apa ya, istilahnya didatangkan atau diuji dengan masalah-masalah yang berulang. Nah, itu karena kita belum mengerti tentang pelajaran itu. Tetapi ketika kita selalu menanamkan kebaikan ya, kita pun juga akan mendapatkan, didatangkan ya, keajaiban, kebaikan juga. Oke. Ya. Knight of Swords. Oke, hari ini memang beberapa ada jadwal yang sangat padat sehingga kamu harus bergerak cepat, sat-set ya, supaya segala sesuatunya bisa kelar, bisa selesai. Dan ya, karena di sini aku ada energi Six of Wands ya, jadi segala sesuatunya akan selesai gitu ya, walaupun ada hambatan ataupun halangan. Terus dari gambaran Knight of Swords ya, kayak bakal ada yang datang ya, atau melakukan pergerakan ke kamu, bisa terkait pasangan, mungkin ada kerabat gitu ya, atau keluarga yang datang. Atau kalau ada yang belum libur kerja, bisa juga ini terkait dengan klien atau customer kamu ya, yang masih berdatangan gitu. Oke, yang terakhir, bagaimana vibrasimu hari ini? Bagaimana vibrasimu hari ini?
Manifesting is my superpower. Manifestasi adalah kekuatan superku. Kamu adalah ahli manifestasi. Setiap pikiran, tindakan, non-tindakan, dan pilihanmu mempengaruhi perkembangan jalan hidupmu. Sadarilah bahwa kamu memiliki potensi dan kekuatan yang besar, dan kamu dapat memanfaatkan dukungan surgawi untuk menciptakan kehidupan impian terliarmu. Saat kamu menarik kartu ini bukan saatnya untuk menahan impian tersebut. Ini saatnya untuk membidik lebih tinggi lagi. Jika kamu telah menetapkan standar, tingkatkan. Kamu dilahirkan untuk merasakan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan di setiap aspek kehidupanmu. Saatnya untuk mengklaim pengalaman itu. Kamu berada dalam pusaran manifestasi yang kuat saat ini, dan oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa niat dan idemu selaras dengan yang tertinggi. Jangan fokus pada kekuatanmu, akui perasaan itu, lalu lepaskan. Rasakan apa yang ingin kamu rasakan, visualisasikan apa yang siap kamu terima, alami dalam hati kamu kelimpahan yang siap kamu alami dalam hidupmu. Dan vibrasi hari ini, atau bisa kamu ucapkan sebagai afirmasi: saya ahli dalam manifestasi. Saya ahli dalam manifestasi. Saya ahli dalam manifestasi. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Dan jika kalian ingin membeli kartu yang aku pakai di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.